Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen persediaan just in time. Saya Nona Bimi Sevilla dan teman saya Umi Zakiyah. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam materi presentasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan just in time, lalu bagaimana sistem kerja dan tujuan penerapan sistem just in time dalam perusahaan. Yang ketiga, apa saja perbedaan sistem pengendalian persediaan dan produksi just in time dengan tradisional. Lalu yang terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan pada penerapan sistem just in time. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, di mana saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan just in time. Menurut Biceno tahun 1987 menjelaskan bahwa just in time adalah cara untuk memproduksi sebuah produk dalam waktu yang singkat dengan kualitas yang baik dan dengan pemborosan atau waste yang sangat minimum. Dengan kata lain, bahwa just in time ini adalah sistem produksi yang bertujuan untuk mempercepat sebuah proses produksi dengan mempertimbangkan kualitas produksi, dan dengan adanya hal tersebut, maka akan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Sistem just in time sendiri itu terdapat 8 kunci utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama, menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, lalu memproduksi dalam jumlah kecil, jadi sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Lalu menghilangkan pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas produk, orang-orang yang tanggap, menghilangkan ketidakpastian, serta penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Lalu yang kedua adalah perbedaan antara sistem tradisional dengan sistem just in time. Saya akan menyebutkan dari sistem tradisionalnya dulu. Kalau sistem tradisional itu sistemnya sistem dorong atau push system. Jadi selalu tetap memproduksi barang. Jadi walaupun nggak ada pesanan, mereka tetap memproduksi barang. Lalu persediaannya dalam jumlah banyak, kemudian basis pemasok besar, kontrak jangka pendek, struktur departemen, tenaga kerja terspesialisasi, keterlibatan karyawan rendah, tingkat mutu yang dapat diterima, lalu ada pasar penjual, dan fokus nilai tumbuh. Berbeda dengan sistem just in time yang menggunakan sistem tarik atau pull system. Lalu persediaan dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil ini maksudnya hanya secukupnya saja, gitu. Jadi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Lalu kontrak jangka panjang, struktur seluler, tenaga kerja keahlian ganda, keterlibatan karyawan tinggi, manajemen mutu terpadu, pasar pembeli, serta fokus rantai nilai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan menggunakan sistem just in time. Yang pertama, gudang atau tempat penyimpanan akan senantiasa memiliki ruang yang lega karena tingkat persediaan barang yang rendah. Hal ini dapat menghemat biaya persewaan tempat untuk menyimpan dan juga biaya asuransi. Lalu yang kedua ada tingkat persediaan yang rendah, adanya kemungkinan pemborosan akibat produk-produk yang tidak laku, produk yang kurang up to date atau ketinggalan zaman, produk yang rusak telah melewati masa pakai, hingga usang jauh lebih rendah karena kan sesuai kebutuhan. Jadi yang ada di gudang itu cuma yang dibutuhkan aja gitu. Lalu yang terakhir ada dapat menghindari penumpukan produk jika terjual apabila terjadi perubahan yang mendadak dalam permintaan. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem produksi just in time. Yang pertama, sistem ini tidak mentoleransi jika terjadi kesalahan sehingga akan lebih sulit untuk melakukan pengerjaan ulang pada bahan produksi maupun produk jadi yang mengalami kecacatan atau tidak jadi. Jadi
karena barangnya ini diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen, kalau misalkan ada yang rusak atau cacat produk atau gagal gitu, kita susah untuk membuat ulang seperti itu. Lalu yang kedua ada ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok bahan produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, perusahaan juga akan sangat bergantung terhadap lama pengiriman barang dari pemasok. Yang ketiga ada menerapkan sistem produksi ini, maka perusahaan akan jauh lebih susah jika menerima permintaan yang mendadak dengan jumlah yang sangat tinggi. Karena apa? Jumlah barang hasil produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya, biaya untuk melakukan transaksi cenderung akan lebih tinggi karena frekuensi transaksi yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem JT. Yang pertama, dukungan dan komitmen penuh dari manajemen. Yang kedua, hubungan pemasok yang kuat. Ketiga, kualitas total. Yang keempat, tata letak pabrik yang efisien. Yang kelima, sistem produksi yang fleksibel. Terakhir, ada keterlibatan karyawan. Karyawan harus dilatih dan dibudayakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, tantangan melakukan sistem produksi just in time. Yang pertama ada ketidakpastian permintaan. Situasi permintaan pasar yang besar dan tak terduga dapat membuat sistem JT kesulitan beradaptasi karena minimnya stok penyangga atau bubble stok. Yang kedua ada gangguan rantai pasok atau supply chain disruption. Keterlambatan pengiriman, masalah kualitas dari pemasok atau gangguan logistik. Misalnya kemacetan, bencana alam, masalah transportasi. Yang ketiga ada perubahan budaya organisasi. Perusahaan harus bergeser dari mentalitas persediaan adalah aset menjadi persediaan adalah pemborosan atau waste. Ini adalah perubahan mendasar yang sulit dan memakan waktu. Yang keempat ada biaya awal atau initial cost. Ada investasi awal yang signifikan untuk melatih karyawan membangun hubungan baru dengan pemasok dan memodifikasi tata letak pabrik serta sistem. Yang terakhir ada resistensi karyawan. Karyawan mungkin menolak perubahan karena merasa tertekan oleh standar kualitas dan waktu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, takut kehilangan pekerjaan akibat efisien yang meningkat. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah pabrik kopi memproduksi 1.248.000 saset per tahun. Sebelum jadi bahan baku di sini ada 637.153.400 per tahun. Setelah menerapkan GST, biaya baku turun menjadi 399.992.312 per tahun. Hitunglah penghematan biaya bahan baku dalam rupiah dan persen. Jika HPP total sebelum 1.745.265.200 dan HPP total sesudahnya 1.510.713.512. Yang B, hitunglah penghematan HPP total dan perubahan HPP per unit. Selanjutnya di sini ada jawaban sekalian. Yang A itu penghematan, jadi itu hitungannya biaya bahan baku sebelum dikurangi biaya bahan baku setelah menerapkan HPP-nya. Di sini hasilnya ada 237.161.088. Dalam persentasenya di sini perhitungannya 237.161.088 dibagi dengan biaya bahan baku, yaitu 637.153.400. Selanjutnya hasilnya dikali 100% yang menghasilkan 37,2%. Selanjutnya jawaban yang B, penghematan HPP total. Di sini perhitungannya HPP total sebelum dikurangi dengan HPP total sesudah, yaitu hasilnya 234.551.688. Selanjutnya kita menghitung HPP per unit.
yaitu di sini ada HPP per unit sebelum 1.745.265.200 dibagi dengan 1.248.000. Yaitu di sini ada produksi yang dihasilkan per tahun. Lalu hasilnya 1.398 telah dibulatkan. HPP per unit sesudahnya yaitu 1.713.512 dibagi dengan jumlah produksi per tahun, yaitu hasilnya 1.210. Setelah melakukan perhitungan, terdapat perubahan per unit, yaitu turun sebanyak 188 per unit. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu sistem just in time merupakan metode manajemen persediaan produksi yang berfokus untuk penyediaan bahan baku tepat waktu sesuai kebutuhan proses produksi tanpa menimbulkan persediaan secara berlebihan. Tujuan utamanya adalah menghilangkan pemborosan, menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, serta menjamin kualitas produk. Penerapan GFT membantu perusahaan meningkatkan daya saing karena proses produksi menjadi lebih cepat, biaya penyimpanan berkurang, dan arus kas lebih lancar. Selain itu, sistem GFT juga mendorong perusahaan untuk memiliki manajemen yang terkoordinasi dengan baik antar bagian pembelian, produksi, dan pemasaran agar proses berjalan tanpa hambatan. Keterlibatan karyawan dan kerjasama dengan pemasok menjadi faktor penting untuk menjamin bahan baku datang tepat waktu dan sesuai kualitas yang dibutuhkan. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai manajemen persediaan just in time. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.